Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai capital market research. Next. Kelompok 4 ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Ashila Asya Harisandi dengan NIM 2020-12-11-049. Lalu ada Siska Wulandari dengan NIM 2020-12-11-050. Lalu ada Askia Rifdaulia, itu saya sendiri dengan NIM 2020-12-11-055. Next. Pertama akan membahas mengenai filosofi of positive counting theory. Next. Teori positif mencari untuk mengerti fenomena akuntansi dengan observasi events yang empiris dan menggunakan hasilnya untuk membuat perkiraan tentang set observasi yang lebih luas dan atau memprediksi kejadian di masa mendatang. Hal ini berbeda dengan teori deskriptif yang hanya fokus menggambarkan suatu kejadian dan bentuk dari teori normatif yang menyatakan apa yang seharusnya terjadi. Menurut Watts and Zimmerman, objektif dari teori akuntansi positif adalah untuk memaparkan dan memprediksikan accounting practice. Explanation berarti menyediakan alasan untuk observed practice. Prediction accounting practice berarti teori memprediksikan fenomena yang belum diobservasi. Next. Fenomena yang belum diobservasi bukan hanya fenomena yang terjadi di masa depan saja, tetapi juga termasuk fenomena yang telah terjadi tetapi buktinya belum dikumpulkan. Teori positif mengasumsikan manajer, investor, pemberi pinjaman, dan individu lain rasional. Manajer mempunyai keluasaan dalam memilih kebijakan akuntansi yang secara langsung memaksimalkan utilitas mereka atau mengubah pendanaan, investasi, dan produksi perusahaan secara tidak langsung memaksimalkan self-interest mereka. Asumsi yang lain adalah manajer akan mengambil tindakan yang memaksimalkan nilai perusahaan. Selanjutnya akan membahas mengenai strength of positive theory. Jensen berargumen bahwa teori akuntansi normatif mendahului teori akuntansi positif dengan tujuan
untuk menentukan kebijakan akuntansi yang tepat, dia percaya bahwa teori positif dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana dunia saat ini beroperasi. Untuk mendukung argumennya, ia memberikan contoh berikut menggunakan salah satu bentuk penyesuaian nilai pasar ke rekening untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Akuntansi telah membenarkan efek level harga umum disesuaikan akuntansi atau GPLA pada nomor akuntansi. Tapi, manajer tertarik dalam memaksimalkan nilai perusahaannya harus memperkirakan baik secara eksplisit maupun implisit bagaimana prosedur akuntansi tersebut akan mempengaruhi nilai perusahaan dan bagaimana GPLA tadi mempengaruhi nilai perusahaan adalah masalah yang murni positif dalam arti bahwa istilah ini digunakan dalam ilmu sosial. Jensen selanjutnya mengatakan sebuah keinginan bagaimana cara mencapai tujuan teori positif. Dengan demikian, kita perlu mengetahui bagaimana dunia keuangan saat ini membuat atau akan membuat penyesuaian nilai historis sebelum ada perubahan normatif dalam standar akuntansi. Next. Yang pertama ada dissatisfaction with perspective standard. Salah satu kritik dalam perubahan standar akuntansi adalah mereka membuat prescription tertentu. Mereka membuat prescription tertentu untuk praktek akuntansi dan pengauditan yang tidak berdasarkan observasi atau metode yang empiris. Menurut Watts and Zimmerman, prescription yang valid adalah yang memenuhi spesifikasi objektif dan objektif function. Teori normatif berdasarkan value judgment menghasilkan prescription yang tak terbantahkan. Dengan teori ini, dalam membuat prescription tidak bebas dari preferensi subjektif.
Lalu ada permasalahan dalam metodologi, teori normatif, dan preskriptif. Yang kanan ini salah judul. Pendukung teori positif mungkin melihat as taking the role of devil's advocate. Pertama, mereka berpendapat bahwa teori seharusnya dapat menghasilkan kemampuan hipotesis of falsification melalui percobaan yang empiris. Kedua, mereka menganggap teori ini diinginkan untuk mengerti aplikasi histori dari praktek akuntansi yang muncul dari pasar komersil daripada membuat perubahan dalam normatif full scale. Ketiga, ini dibutuhkan untuk menilai kembali historical cost rule-based accounting principle. Dan yang terakhir, pada teori positif, seharusnya terdapat setidaknya usaha untuk membuat model tentang hubungan antara angka-angka akuntansi, perusahaan, dan pasar. Dan kemudian menganalisis masalahnya dalam suatu kerangka ekonomi. Next. Scope of positive accounting theory. Next. Kita dapat mengingat bahwa terdapat dua tahap dalam pengembangan teori akuntansi positif. Tahap pertama ini menyangkut tentang riset akuntansi dan perilaku pasar modal. Literatur yang ada pada tahap ini tidak menjelaskan praktik akuntansi, namun menginvestigasi hubungan antara pengumuman informasi akuntansi dengan reaksi dari harga saham. Studi tersebut mengatakan bahwa laporan keuangan yang disiapkan dengan metode historical cost dapat menyediakan informasi yang digunakan pasar modal dalam menilai saham. Namun, akuntansi tidak memonopoli informasi yang digunakan untuk menilai suatu perusahaan, yang berarti asumsi bahwa angka-angka akuntansi sebagai faktor utama dari harga saham tidak diperhatikan. Dan ini mendukung argumen bahwa mungkin laporan akuntansi lebih baik sebagai sebuah sistem stewardship. Tahap yang kedua
berusaha untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi dari perusahaan. Terdapat dua fokus pandang, yaitu usaha untuk menjelaskan apakah perusahaan melakukan keputusan akuntansi tertentu untuk alasan peluang, dan yang kedua, mengasumsikan bahwa perusahaan memilih keputusan akuntansi untuk alasan efisiensi. Kedua sudut pandang ini tidak terpisah secara khusus dan dapat berjalan bersamaan. Next. Selanjutnya akan membahas mengenai capital market research and the efficient market hypothesis. Next. Terdapat dua jenis penelitian pasar modal yang penting bagi teori akuntansi positif atau positive accounting theory, yaitu yang pertama, penelitian yang bertujuan untuk mempelajari dampak dari publikasi informasi akuntansi terhadap return dari harga saham. Yang kedua, penelitian yang mempelajari dampak dari perubahan kebijakan akuntansi perusahaan terhadap harga saham. Next. Sebagian besar penelitian ini dilakukan dengan paradigma efisien market hypothesis atau IMH. Pasar yang efisien di sini didefinisikan sebagai pasar di mana harga-harga mencerminkan seluruh informasi yang tersedia dengan asumsi bahwa tidak ada biaya transaksi dalam jual beli sekuritas. Lalu, informasi tersedia bebas tanpa biaya untuk pelaku pasar. Dan yang terakhir, terdapat kesesuaian dalam implikasi dari informasi yang dipublikasikan saat ini terhadap harga saat ini dan distribusi harga di masa yang akan datang. Next. Dampak dari asumsi-asumsi ini adalah dalam pasar modal yang efisien, seluruh informasi benar-benar dicerminkan oleh harga saham ketika dipublikasikan. Oleh karena itu, secara rata-rata, kita tidak mungkin bisa mendapatkan keuntungan ekonomis dari jual beli informasi. Namun, seperti yang kita ketahui, asumsi ini tidak terpenuhi dalam pasar manapun, sehingga dibuatlah klasifikasi pasar yang efisien untuk mengakomodasi serangkaian informasi yang berbeda-beda jenisnya, yaitu next.
Yang pertama, weak form of market efficiency, di mana harga sekuritas sepenuhnya mencerminkan informasi yang terkandung dalam pergerakan harga di masa lalu, sehingga investor tidak bisa mendapatkan keuntungan dari mengolah informasi siklus harga, pola harga, dan lain-lain. Yang kedua, ada semi-strong form of market efficiency, di mana harga sekuritas sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia secara publik. Dan yang ketiga, strong form of market efficiency, di mana harga sekuritas sepenuhnya mencerminkan segala informasi, termasuk informasi yang tidak tersedia di ruang publik. Next. Di antara ketiga bentuk di atas, semi-strong form of market efficiency adalah yang paling berhubungan dengan penelitian akuntansi. Karena informasi akuntansi merupakan bagian dari informasi yang tersedia secara publik. Efisiensi pasar dalam konteks IMH ini berarti bahwa harga sekuritas mencerminkan dampak agregat dari semua informasi yang relevan, dan hal ini terjadi dengan cepat dan tanpa adanya bias. Apabila IMH merupakan teori tentang mekanisme pembentukan harga sekuritas, Capital Market Research atau CMR merupakan penelitian empiris yang menggunakan metode statistik untuk menguji hipotesis terkait perilaku di pasar modal. Sebagian besar CMR menggunakan market model yang berasal dari capital asset pricing model atau CAPM untuk mengestimasi abnormal returns saham dari sebuah perusahaan pada saat terjadi suatu kejadian. Misalnya pengumuman profit perusahaan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ashila. Selanjutnya ada market model. Harga dan return dari saham suatu perusahaan dipengaruhi oleh kejadian pasar secara keseluruhan dan kejadian spesifik dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu, apabila kita ingin mengidentifikasi dampak dari informasi spesifikasi perusahaan, return yang berasal dari informasi pasar secara general harus dikendalikan atau diisolasi. Market model menggunakan beberapa asumsi, yaitu yang pertama, investor merupakan investor yang risk averse. Kedua, return terdistribusi secara normal dan investor memilih portofolio mereka berdasarkan return ini. Yang ketiga,
investor memiliki ekspektasi yang homogen. Yang keempat, complete market atau semua pelaku pasar adalah price takers, tidak ada biaya transaksi, tidak ada pajak, dan investor memiliki ekspektasi yang rasional. Untuk menganalisis data dari capital market research lebih lanjut, biasanya dihitung pula average firm unique return atau AR dan cumulative average abnormal firm unique return atau CAR. Average firm unique return dihitung untuk setiap bulannya untuk setiap perusahaan dalam penelitian. Sedangkan CAR dihitung untuk setiap bulannya dengan menambahkan semua average firm unique return untuk satu bulan tertentu. Secara matematis, perhitungannya adalah sebagai berikut. Apabila informasi akuntansi yang dirilis memiliki incremental information, akan ada residual yang naik atau turun. Apabila tidak, residualnya akan nol. Apabila residualnya nol, berarti informasi akuntansi tidak memiliki information content atau pasar menggunakan informasi lain dan tidak menunggu rilisnya informasi laporan akuntansi untuk membuat keputusan. Selanjutnya ada impact of accounting. Selanjutnya ada impact of accounting profits announcement on share price. Yang pertama itu ada direction. Ball dan Brown menguji kegunaan historical cost dalam perhitungan profit untuk merencanakan keputusan investasi. Ball dan Brown memberikan pendapat bahwa peningkatan keuntungan yang tak terkira merepresentasikan informasi baru untuk pasar. Maaf, tadi baterainya habis, jadi ambil casan terlebih dahulu. Lalu Ball dan Brown memberikan pendapat bahwa peningkatan keuntungan yang tak terkira mempresentasikan informasi baru untuk pasar. Dengan menggunakan data di US, dari 261 perusahaan, pada periode 1946 sampai 1966 untuk memeriksa apakah ada pengaruh terhadap harga akibat unexpected profit announcement. Pengumuman keuntungan pun diidentifikasi sebagai favorable ketika profit yang dilaporkan lebih besar dan unfavorable ketika profit yang diumumkan lebih kecil dari prediksi. Untuk setiap grup, Ball dan Brown pun menghitung CAR.
CAR naik ketika profit tahun tersebut favorable dan jatuh ketika profitnya unfavorable. Hal tersebut merupakan bukti bahwa pasar memiliki kemampuan untuk memprediksi profit perusahaan dan melakukan penyesuaian terhadap harga saham. Hasil dari pengujian yang dilakukan Ball dan Brown memiliki beberapa implikasi terhadap teori akuntansi keuangan. Pertama, terdapat informasi yang signifikan pada historical cost profit, walaupun adanya kejadian yang tidak disengaja. Kedua, bukti yang ada memberikan sugesti bahwa adanya informasi yang dilepaskan secara terus-menerus ke pasar dan dengan demikian accounting bukan merupakan satu-satunya sumber informasi pada perusahaan. Ketiga, pasar tampaknya cukup konsisten dalam mengantisipasi informasi yang ada di laporan akuntansi dan merupakan hal yang tidak mungkin untuk menjual informasi akuntansi. Quarterly accounting profit merupakan sumber informasi yang bergantung pada waktu pasar modal. Selanjutnya ada magnitude. Ada studi yang menginvestigasi hubungan antara tingkat dari unexpected change in profit dengan abnormal return. Teori yang mendasari tes tersebut adalah jika accounting profit yang diterbitkan memiliki konten informasi, maka tingkat dari abnormal return akan berelasi dengan tingkat unexpected profit. Melalui studi lebih lanjut, Beaver, Lambert, dan Morse menemukan bahwa secara rata-rata hanya 0,1 sampai 0,15% abnormal return yang memiliki hubungan dengan 1% unexpected profit. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak memperbolehkan adanya fakta tentang sensitivitas dari hubungan antara abnormal return dan unexpected profit bisa bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Lalu ada information, asymmetry, and firm size. Informasi yang berisi pengumuman keuntungan tak terduga mungkin memiliki hubungan terbalik dengan tingkat perusahaan. Semakin kecil sebuah perusahaan, semakin banyak informasi yang terkandung dalam laporan akuntansi. Freeman memiliki argumen mengenai kemungkinan peningkatan search cost terkait dengan peningkatan kompleksitas dari perusahaan yang besar diimbangi dengan 1. Perusahaan besar menawarkan variasi yang besar pada informasi ketimbang perusahaan kecil. 2. Perusahaan besar memiliki paparan dalam tingkat tinggi dengan membuat laporan keuangan secara konstan dan oleh aktivitas pencarian yang dilakukan analis finansial. Akhirnya, institusional investor lebih suka melakukan trade pada perusahaan besar yang berhutang pada likuiditas dan hambatan kontraktual. Penelitian empiris menunjukkan bahwa profit release memiliki informasi yang lebih besar dan berdampak pada perusahaan kecil. Grant juga memberikan kesimpulan bahwa tingkat perubahan harga sekuritas perusahaan memiliki asosiasi dengan profit announcement
dan berhubungan terbalik dengan tingkat perusahaan. Freeman fokus pada perbedaan waktu pada proses penyesuaian perusahaan kecil dan besar dengan profit announcement. Ia menunjukkan bahwa harga sekuritas pada perusahaan besar menggambarkan informasi keuntungan lebih awal daripada perusahaan kecil. Dan tingkat antara abnormal return kumulatif seiring pengumuman keuntungan lebih besar pada perusahaan kecil dibanding perusahaan besar. Lalu ada magnitude of profit release from other firm. Penelitian lainnya menginvestigasi tidak hanya respon pengembalian perusahaan terkait pengumuman keuntungan mereka, tetapi juga terhadap pengumuman keuntungan perusahaan lain. Information transfer didasari keyakinan bahwa keuntungan tak terduga dari suatu perusahaan di dalam sebuah industri dapat ditransfer ke perusahaan lain. Foster memeriksa transfer informasi dengan menggunakan data US dari 10 industri dan menemukan adanya varians pada abnormal return dari perusahaan yang bersaing meningkat ketika perusahaan lain di industri yang sama membuat profit announcement. Freeman dan Se juga memeriksa potensi dari investor untuk merevisi prediksi keuntungan mereka sebagai akibat adanya profit announcement dari perusahaan lain. Konsisten dengan hipotesis mereka pun menemukan adanya hubungan antara reaksi harga late announcer dan early announcer news sangat kuat untuk industri dengan korelasi profit yang tinggi. Lalu ada volatility. Alternatif pertama adalah varians dari abnormal return yang pertama kali digunakan oleh Beaver. Teori yang mendasari tes tersebut adalah apabila ada informasi pada profit announcement, maka kita akan berekspektasi untuk mengamati perubahan harga lebih besar pada announcement date. Hasil dari penelitian Beaver pun konsisten dengan hipotesisnya. Studi yang lain menggunakan metode penelitian yang berbeda. Metode tersebut termasuk varians pengembalian secara implisit yang berasal dari teori option pricing dan pergerakan volume trading di sekitar tanggal pengumuman. Di dalam sebuah pasar, apabila terdapat pengurangan flow informasi, maka accounting akan menjadi penting. Lalu ada Association Studies and Earning Response Coefficient. Penerbitan laporan akuntansi tahunan tidak menggambarkan sumber informasi yang tepat waktu untuk pasar modal. Hasil pengamatan tersebut mengarahkan kepada pendekatan pasar modal lainnya. Studi ini mengukur dampak pengukuran akuntansi pada harga saham lebih dari 1 tahun. Pada dasarnya, tes tersebut mempunyai tujuan untuk menguji dampak variabel akuntansi dan informasi yang lebih luas, yang direfleksikan pada pengembalian sekuritas untuk periode yang lebih panjang.
Lalu ada determinant of firm value. Brown mengaplikasikan versi sederhana model valuasi. Perusahaan yang dikembangkan Modigliani dan Miller untuk menggambarkan IRC sebagai timbal balik dari biaya modal perusahaan. Pendekatan valuasi ini ternyata adalah pendekatan yang diadopsi oleh IASB karena penekanannya pada pengukuran nilai wajar dan laporan keuangan daripada menggunakan pendekatan pendapatan. Lalu ada faktor which can affect the ERC. Ada beberapa faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi hubungan antara profit dan harga. Faktor yang pertama itu ada risk and uncertainty. Peneliti menawarkan penjelasan definitif mengenai alasan mengapa risiko mempengaruhi IRC secara negatif. Risiko yang semakin besar diskon menjadi lebih tinggi nantinya akan mengurangi discounted present value revisi profit yang diharapkan. Sementara ketidakpastian memiliki efek yang lebih tidak langsung terhadap IRC. Ketidakpastian mengenai operasi di masa depan dapat mempengaruhi baik keuntungan ekonomi masa depan yang diinginkan maupun tingkat diskon. Dalam kedua kasus, pengaruh terprediksi terhadap IRC akan menjadi negatif. Yang kedua ada audit quality. Riset analisis berpendapat bahwa ukuran KAP dan kualitas audit berhubungan secara positif. Knapp memberikan bukti bahwa anggota komite audit melihat ukuran KAP secara signifikan mempengaruhi kualitas jasa audit yang disediakan. Dari penelitian yang dilakukan antara kualitas audit dan spesialisasi industri audit, ditemuan hubungan positif yang signifikan antara spesialisasi industri audit KAP Big Six terhadap IRC kliennya. Penelitian lain pun menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara IRC dengan kualitas audit. Faktor yang ketiga ada industri. Industri mempengaruhi ketidakpastian yang akan mempengaruhi IRC. Hal ini karena dalam industri tertentu, mereka menghadapi faktor dan pasar produk yang serupa, sehingga seharusnya mereka lebih homogeni dalam hal hasil dari ketidakpastian tersebut, dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri lain. Hipotesis yang diajukan adalah industri dengan hasil ketidakpastian terbesar, baik karena pasar ataupun kurangnya informasi, akan memiliki IRC yang paling besar. Penemuan ini bervariasi tergantung jenis industri. Faktor yang keempat ada interest rate. Collin dan Kotari memprediksikan ada hubungan negatif temporal antara IRC dan risk-free rate of interest. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat diskon adalah penjumlahan dari tingkat pengembalian bebas risiko dan risk premium. Ketika tingkat bunga bebas risiko naik, present value revisi ekspektasi keuntungan masa depan akan menurun. Namun, argumen ini mengabaikan kemungkinan adanya inflasi yang mempengaruhi tingkat bunga, dan perusahaan biasanya membebankan efek inflasi ini kepada pelanggan dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Hubungan negatif ini secara implisit
mengasumsikan bahwa perubahan tingkat bunga secara positif bervariasi dengan perubahan tingkat bunga real. Faktor yang kelima itu ada financial leverage. Jeter dan Chaney menemukan hubungan negatif antara leverage dan ERC. Mereka juga menemukan hubungan yang kuat antara beta dengan ERC tidak signifikan setelah mengendalikan efek untuk leverage. Hal ini menandakan bahwa rasio hutang terhadap modal perusahaan menangkap perbedaan dalam risiko lebih baik daripada beta. Adapun beberapa teori lain, yang pertama ada teorema Deafoe, yaitu ERC terkait secara positif dengan profit persistence factor dan berhubungan secara negatif dengan risiko default perusahaan. Yang kedua ada teorema hutang maksimum. Ketika finansial leverage meningkat, harga saham meningkat dengan dua alasan, yaitu terbentuknya tax shield dan adanya sinyal positif bahwa leverage perusahaan terbawa. Yang ketiga ada pendekatan optimal leverage. Ada sebuah posisi financial leverage yang ideal bagi perusahaan. Untuk faktor yang keenam ada firm growth. Kesempatan pertumbuhan perusahaan direfleksikan dalam ERC yang lebih tinggi. Kesempatan tersebut termasuk proyek yang ada sekarang atau kesempatan untuk berinvestasi dalam proyek yang diharapkan akan menghasilkan tingkat pengembalian yang melebihi risk-adjusted rate of return. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siska Wulandari. Tujuh, permanent and temporary profit. ERC selalu dihubungkan dengan teori keuangan yang menekankan pada arus kas terdiskon dan pengukuran akuntansi dengan perlakuan 1. Pengumuman profit dianalisis oleh investor yang memastikan berapa banyak dari keuntungan yang tidak diekspektasi akan menjadi keuntungan permanen. Lalu yang kedua, dengan pandangan bahwa peningkatan profit yang permanen akan menjadi peningkatan permanen dalam dividen. Investor menilai saham pada ekspektasi mereka yang telah direvisi terhadap arus kas terdiskon. Lalu ada yang ke-8 non-linear modeling. Kritik terhadap riset ERC adalah penjelasan kekuatan profit untuk harga adalah rendah. Hubungan non-linear bergantung pada premis bahwa nilai absolut untuk keuntungan tidak diekspektasi berkorelasi negatif dengan profit persistence. Freeman dan TSE berpendapat bahwa unexpected profit returns akan lebih baik dijelaskan dengan hubungan Arctan yang berbentuk S yang cembung untuk perusahaan dengan berita buruk dan cembung untuk perusahaan dengan berita baik. Model Arctan ini mempostulasikan hubungan simetris antara unexpected profit yang positif dan negatif. Next. Lalu yang ke-9 ada disaggregating profit. Itu pertama kali menguji informasi yang tersedia dalam disaggregated profit untuk menguji hal tersebut. 6 komponen profit, yaitu gross profit, general and administrative expense, depreciation expense, interest expense, income tax, dan item lain. Diselidiki dengan pengembangan abnormal diregresi terhadap perubahan yang tidak diinginkan dalam komponen tersebut. Pendekatan alternatif disegregasi adalah
mendekomposisi profit di dalam arus kas dan komponen akrual. Penelitian yang dilakukan oleh Sloan menunjukkan bahwa investor tidak mengerti perbedaan atribut persisten arus kas dan akrual. Yang ke-10 ada cash flow. Hasil alternatif dari konten informasi antara cash flow versus profit adalah yang pertama ada keduanya baik secara individual dan bertahap adalah penting. Lalu yang kedua, keduanya secara individual adalah penting namun tidak secara bertahap penting. Yang terakhir, keduanya secara individual adalah penting namun profit secara bertahap lebih penting. Next. Lalu yang ke-11 adalah balance sheet and balance sheet component. Olson berpendapat bahwa balance sheet bersamaan dengan profit menyediakan porsi yang lebih besar terhadap penjelasan akan kekuatan dari harga. Penelitian berikutnya dari Francis dan Zipper juga menunjukkan bahwa profit dan akun net book value kira-kira berada pada 60% dari harga. Bagaimanapun, melewati periode tahun 1952 sampai 94, penurunan profit secara relevan dari 45% turun menjadi 5-10%. Dan komponen aset serta liability pada balance sheet meningkat dari 20% sampai 55%. Lalu yang ke-12, methodological issue. Banyak studi yang memaparkan bahwa chapter ini adalah perkembangan dari paper orisinil dari Ball dan Brown. Seperti Williams dan Friendly sarankan untuk sependapat dengan hasil dari penelitian adalah bentuk suportif dari EMH dan adalah bentuk akuntansi yang tidak penting terhadap penilaian yang membawa ke tujuan secara terpisah dari faktor yang ada bahwa EMH diasumsikan secara valid bersifat deskriptif. Next. Lalu materi selanjutnya adalah trading strategy. Lalu post announcement drive. Dalam sebagian besar studi mengenai akuntansi efisiensi pasar modal telah diasumsikan terlebih dahulu. Namun, saat ini beberapa peneliti mempertanyakan asumsi ini dikarenakan dua buah penemuan, yaitu yang pertama, adanya post-announcement drive, yang kedua, adanya derivasi dari trading rule yang menyatakan bahwa abnormal return akan terus didapatkan melalui perdagangan saham setelah informasi akuntansi disebarluaskan ke publik. Adanya abnormal return yang didapatkan setelah pengumuman pendapatan menjadi sebuah anomali yang signifikan dikarenakan beberapa sebab. Yang pertama yaitu jumlahnya yang cukup mencemaskan, misalnya abnormal return yang didapatkan dari perdagangan berdasarkan old earning information melebihi jumlah return normal di pasar. Yang kedua, anomali ini terjadi cukup sering karena pengumuman pendapatan dilakukan tiap kuartal. 3. Anomali ini bersifat valid secara ilmiah. 4. Anomali ini memberikan implikasi kepada pasar modal. Dan terakhir, anomali ini berlawanan dengan model-model ekonomi keuangan yang biasanya digunakan. Next.
Lalu post announcement drive. Tuan dalam studinya membahas mengenai hubungan antara efisiensi pasar modal jangka panjang dengan aktual manajemen secara perkiraan optimis para analisis mengenai pertumbuhan profit. Ia berargumen bahwa informasi yang berasal dari pemilik perusahaan, manajer, atau analisis merefleksikan pendapat optimis mereka mengenai prospek perusahaan. Kemudian, pasar akan bereaksi secara naif yang menyebabkan optimisme itu berdampak pada nilai saham. Bukti-bukti yang ada menyatakan bahwa pasar sering kali gagal untuk mengenali manipulasi profit yang dilakukan perusahaan. Para peneliti juga menyatakan bahwa analisis yang berafiliasi dengan investment banking firm akan memberikan perkiraan profit, rekomendasi saham, serta perkiraan pertumbuhan yang lebih optimis jika dibandingkan dengan para analisis yang tidak memiliki afiliasi. Next. Lalu winners or losers and overconfidence. Efek winner atau loser ini adalah contoh dari anomali asosiasi jangka panjang. Saham yang memiliki return positif ekstrim atau winner, atau return negatif ekstrim atau loser diperingkatkan berdasarkan performa 3 tahun terakhir, kemudian ditempatkan pada portofolio. Saham yang menjadi winner saat ini akan menjadi saham loser di kemudian hari dan sebaliknya. De Boon dan Thaler menyatakan bahwa return jangka panjang ini disebabkan karena para investor terkadang bersikap overconfidence. Sikap ini juga membuat investor terlalu mengandalkan informasi yang mereka dapatkan sendiri dibandingkan dengan informasi yang telah disebarluaskan ke publik. Investor juga lebih mengendalikan performa yang telah lalu tanpa mempertimbangkan bahwa performa itu bisa menimbulkan efek yang sebaliknya di kemudian hari. Reaksi pasar terhadap valuasi nilai yang terlalu tinggi ini menyediakan kesempatan untuk memperoleh abnormal return. Next. Lalu ada mechanistic or behavior effect. Ada 2 hipotesis yang digunakan pada cosmetic accounting. Yang pertama, pasar akan bereaksi secara mekanis atau perubahan nilai akuntansi, walaupun itu menyebabkan perusahaan aliran kas ataupun tidak. Cosmetic accounting atau ke mechanistic hipotesis. Pasar akan mengabaikan perubahan nilai akuntansi jika perubahan tersebut tidak berdampak pada aliran kas perusahaan, atau no effect hypothesis. Pada no effect hypothesis, abnormal return tidak akan diperoleh jika hanya terjadi cosmetic change. Namun, jika kebijakan akuntansi tersebut menimbulkan dampak pada aliran kas perusahaan, abnormal return akan bisa diperoleh pada tanggal yang pengumuman kebijakan tersebut. Sebaliknya, dalam mechanistic hipotesis, kita akan berharap untuk melihat abnormal return pada tanggal pengumuman adanya perubahan akuntansi. Baik perubahan itu hanya bersifat kosmetik, accounting, atau tidak.
Next. Lalu manipulating accounting number. Pendapat yang dikalkulasikan berdasarkan GAAP merupakan sebuah gambaran keadaan ekonomi perusahaan secara tidak sempurna. Hal ini disebabkan karena standar akuntansi yang berbeda-beda di setiap negara. Akuntansi yang terpengaruh oleh subjektif dan interpretasi kultural dalam pengukuran serta adanya manipulasi atau pengaturan laporan keuangan. Manajemen dapat melakukan pengaturan dengan dua cara, yaitu mengarahkan laporan keuangan untuk lebih mendekati nilai fundamentalnya atau informasi perspektif, atau justru menjauhinya atau opportunistic perspektif. Dalam manipulasi keuangan, berdasarkan opportunistic perspektif, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Mulai dari yang paling ekstrim, yaitu melakukan fraud, hingga cara-cara lain seperti industry regulations, equity offering, debt convenience, dan manajemen compensation. Sedangkan dalam informational perspektif hanya terdapat dua cara, yaitu signaling dan fair value. Next. Lalu ada detecting the quality and probability of accounting management. Bukti-bukti yang ada sebelumnya menyatakan bahwa perubahan akuntansi, walau hanya berupa cosmetic change, dapat berpengaruh pada nilai saham. Nilai saham memang akan menyesuaikan kembali terhadap nilai fundamentalnya. Namun, hal itu menyebabkan waktu yang cukup lama, sekitar 1 tahun atau lebih. Sebagai indikasi kualitas dan probability adanya manajemen akuntansi, kita dapat menggunakan beberapa cara. Pertama, menggunakan reaksi harga saham, namun reaksi tersebut tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai aktual. Kedua, penggunaan reaksi pada analisis keuangan, tapi hal ini juga tidak terlepas dari bias dan fokus pada faktor-faktor spesifik yang berkaitan dengan industri. Tiga, opini auditor yang dapat dijadikan sebagai indikasi walaupun masih banyak terdapat pendapatan mengenai independensi mereka. Keempat adalah informasi yang dewan direksi, namun hal ini juga berkaitan erat dengan tipe corporate governance yang sedang dijalankan. Kelima yaitu discretionary accrual yang berdasarkan pada pengetahuan spesifik. Terakhir, informasi yang dapat dari insiden trading yang mengetahui perusahaan dengan baik sehingga dapat memprediksi future return and earning dengan lebih akurat. Next. Next. Lalu materi selanjutnya adalah isu for auditor. Terdapat bukti yang menghubungkan antara auditor dengan cost of capital. Blackwell, Nolan, dan Winter menginvestigasi efek dari melakukan audit pada cost of debt capital bagi perusahaan yang secara legal tidak membutuhkan unit di audit. Mereka menemukan bahwa perusahaan yang melakukan audit akan dikenakan interest yang lebih rendah. Selain itu, semakin baik kualitas auditor yang digunakan, maka cost of debt capital akan semakin berkurang. Ditemukan juga bahwa ketika perusahaan mengganti auditornya dari yang non-big ke yang big atau ke yang lebih berkualitas, maka cost of capital perusahaan berkurang. Peneliti juga menginvestigasi efek kepada harga ekuitas ketika terdapat guncangan eksternal kepada sistem seperti jatuhnya kantor auditor. Next. Hasilnya adalah rata-rata perusahaan yang diaudit oleh kantor itu memiliki kejatuhan nilai saham dan efeknya lebih besar pada perusahaan yang baru melakukan IPO.
Dibanding yang season public offering, bukti bahwa klien yang menggunakan auditor besar akan memiliki cost of capital lebih rendah dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, investor menilai kualitas dan pelindungan kepastian yang diberikan oleh auditor besar, sehingga membayar lebih untuk saham atau memberikan bunga yang lebih rendah. Yang kedua, perusahaan dilihat sebagai sebuah investasi yang baik dari alasan lain, sehingga perusahaan memiliki keuntungan ekonomi dari hal ini dan dapat membayar biaya untuk auditor yang lebih baik. Yang terakhir, pilihan auditor dan cost of capital dapat juga disebabkan faktor lain sebagai kualitas dari manajemen perusahaan atau kesempatan investasi. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki, udah sejam lebih, Ki.